Kok bisa ya rumah yang memiliki lahan terbatas dan berada di pemukiman yang padat penduduk bisa didesain jadi super keren, muat banyak, tapi sekaligus tetap nyaman? Apalagi kalau GD kasih tahu ke Aganda Sista, di bagian depan rumah, di atas area terasnya, ternyata akan ada satu buah area rooftop yang akan membuat rumahnya jadi makin keren. Dan gak hanya itu, walaupun tanahnya terbatas, rumah ini bisa punya 3 buah area kamar tidur, 1 buah ruangan keluarga yang cukup luas di bagian tengah, yang berdampingan dengan area dapur dan ruangan makan di belakangnya nanti tuh. Apa kabar? Ketemu lagi dengan GD. Ini adalah desain rumah di pemukiman padat penduduk yang bisa punya 3 buah kamar tidur dan area rooftop di atas lahan 5x12 meter ya. Ingin menciptakan kesan rumah yang terasa nyaman dan luas meskipun berdiri di atas lahan yang terbatas, itu adalah konsep yang GD coba angkat di desain rumah kali ini. Rumahnya berdiri di atas lahan 60 meter persegi dengan luas bangunan 58. GD desain dilengkapi dengan 3 buah kamar tidur, 2 buah taman, dan sebuah rooftop di atas terasnya tuh. Dan inilah tampilan keseluruhan bagian depan rumahnya ya. GD padukan cat berwarna putih dan krem dengan elemen batu andesit untuk menghadirkan kesan elegan dan hangat sekaligus alami di tambang depan rumahnya ini. Begitu pula pada dinding pagar rumahnya, GD padukan batu andesit dengan finishing dinding bertekstur. Selain memberikan kesan artistik, kombinasi ini juga menambah karakter pada tampilan rumahmu nanti tuh. Nah, kemudian seperti konsep awal rumah ini tadi, GD maunya sesaat kita masuk ke bagian halaman tidak ada kesan sempit. Oleh karenanya di bagian depan rumah, GD sisakan halaman yang cukup besar dan langsung diterima di bagian teras yang ada di belakangnya. Jadi kombinasi taman di bagian depan kiri rumah, parkiran motor di depan kanan dan juga teras di belakangnya, GD harapkan bisa membuat suasana di depan rumahnya jadi jauh lebih nyaman. Untuk area parkiran motornya sendiri, ini GD buat dengan ukuran 2,5 x 2 meter. Parkiran motor ini akan menyambut kita sesaat masuk ke halaman rumahnya ya. Dari area parkiran motornya, kemudian kita akan terbagi menjadi 2 alur sirkulasi. Kita akan menuju dulu ke bagian depan kiri rumah untuk melihat area taman depannya nih. Untuk area taman yang berada di bagian depan kiri rumah, GD buat dengan total ukuran 2,5 x 1,5 meter. Yang mana taman yang di depan ini selain berfungsi sebagai resapan air di rumah, juga akan sangat bermanfaat bagi lingkungan di sekitar rumahmu nanti. Berlanjut kemudian, kalau dari arah parkiran motor kita bergerak ke belakangnya, kita akan melihat satu buah area teras yang GD buat dengan ukuran 2,5 x 3,25 meter. Area teras ini cocok banget untuk kamu gunakan berkumpul bareng keluarga di bagian depan rumah ataupun untuk menerima tamu di luar rumahmu nanti. Dan gak hanya itu, kalau kalian bisa lihat di belakang area teras ini akan ada sebuah akses tangga yang akan membawa kamu menuju ke area rooftopnya ya. Area rooftop yang GD desain berada persis di atas dari area terasnya. Ini GD desain sebagai ekstra tempat berkumpul di luar rumah yang lebih terbuka dan pastinya lebih asri dan juga adem. Untuk area rooftopnya sendiri, ini GD buat dengan total ukuran 2,5 x 4 meter, yang mana memang lebarnya tidak terlalu besar, namun cukup untuk memberikan alternatif tempat berkumpul yang lebih terbuka di bagian depan rumah kamu nanti. Nah, setelah kamu lihat area rooftopnya, menurut Aganda Sista area rooftop ini sudah cukup oke? Atau ukurannya masih kurang besar? Coba komen di bawah ya untuk referensi desain GD ke depannya. Nah sekarang setelah kita melihat area rooftop yang ada di bagian atas terasnya, kita siap-siap untuk masuk ke dalam rumah yuk. Melalui akses pintu utama yang GD buat menyamping untuk menjaga privasi bagian dalam rumahmu nanti. Sesaat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di sebuah ruangan utama yang cukup luas, yang GD sudah hilangkan dulu furniturnya supaya penjelasan GD bisa lebih mudah dimengerti. Nah, ini adalah ruangan utama yang akan menyambut kita sesaat kita masuk ke rumah ya. Ruangan utama ini memiliki ukuran 2,5 meter dikali 4,5 meter.
Kemudian di sekeliling ruangan utama ini akan ada 2 akses pintu menuju ke kamar tidur, satu di bagian depan kiri rumah dan satu lagi di sebelah kanan kamera yang berdampingan dengan akses pintu menuju ke area kamar mandinya. Nah, setelah Gede jelaskan posisi ruangan-ruangan yang mengelilingi ruangan utama ini, Gede mau kasih lihat nih, ruangan utamanya setelah Gede tata bagian interior dan furniturnya akan berubah menjadi seperti ini ya. Nah, ini dia tampilan ruangan utama setelah diisi dengan furniture. Kini suasananya terasa jauh lebih hangat dan elegan berkat pemilihan warna cat dan wallpaper yang tepat serta furniture yang dipilih dengan seksama. Area ruangan utamanya juga sekarang sudah Gede alih fungsikan sebagai area ruangan keluarga yang cukup luas di bagian tengah-tengah rumah kali ini nih. Sekarang sesaat kamu masuk ke bagian dalam rumah, kamu akan diterima di area ruangan keluarga ini yang secara keseluruhan memiliki ukuran 2,5 dikali 4,5 meter. Ruangan ini Gede rancang menggunakan furniture yang efisien, namun Gede usahakan tetap bisa memancarkan kehangatan khas sebuah ruangan keluarga, sehingga diharapkan akan menciptakan suasana yang nyaman dan akrab untuk kamu berkumpul bersama keluargamu nanti tuh ya. Nah, sekarang dari arah ruangan keluarganya, kalau kita bergerak tepat ke bagian depannya, ada sebuah akses pintu yang akan membawa Agenda Sista dan juga Gede menuju ke ruangan kamar tidur yang pertama, yaitu area kamar tidur anaknya. Ini nih. Sudah dilengkapi dengan banyak bukaan jendela yang mengarah keluar rumah. Ini adalah area kamar tidur anak yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,75 meter. Area kamar anak ini akan menjadi kamar pertama dari total 3 kamar yang dirancang di rumah dengan lahan terbatas ini. Kira-kira bagaimana ya Gede menempatkan 2 kamar lainnya? Apakah bisa tetap nyaman dan memiliki sirkulasi udara yang baik? Yuk langsung aja kita lihat sama-sama. 2 buah kamar tidur yang lain Gede desain berada di bagian sisi kanan rumah kali ini tuh ya. Kalau Agenda Sista berjalan dari ruangan keluarga, kamu akan terbagi menjadi 3 alur sirkulasi. Ke tengah ke kamar mandi, berbelok ke kanan ke kamar tidur utama. Sedangkan kalau dari ruangan keluarga, kamu berbelok ke kiri, ini akan menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Untuk kamar yang kedua sudah Gede lengkapi dengan sebuah bukaan jendela yang mengarah ke bagian teras di depannya. Kamar tidur anak yang kedua ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2,25 meter. Nah, setelah kita melihat area kamar tidur yang kedua, kita mau bergerak lagi yuk menuju ke bagian belakangnya. Berada tepat di bagian belakang dari area kamar tidur kedua ini, kita akan melihat area kamar mandi. Baru nanti setelah itu kita melihat kamar utama yang ada di bagian belakangnya lagi tuh ya. Untuk area kamar mandinya Gede buat dengan total ukuran 1,5 dikali 1,25 meter yang dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower yang lebih hemat tempat karena ukuran kamar mandinya memang tidak terlalu besar tuh. Nah, berlanjut kemudian dari arah kamar mandinya, kalau kita berbelok ke kiri, kita sampai di kamar tidur utamanya. Ini nih. Berada di bagian paling belakang kanan rumah, ini adalah kamar tidur utamanya. Area kamar tidur utama pada video rumah kali ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 3,25 meter. Kamar tidur utama ini sudah Gede lengkapi dengan 1 buah bukaan jendela besar yang berada di bagian kaki ranjangnya. Bukaan jendela besar ini akan mengarah ke bagian taman belakang yang menjadi satu kesatuan dengan area ruangan servis di depannya. Nanti tuh. Nah, supaya lebih jelas, yuk kita kembali dulu ke area ruangan keluarga untuk kita siap-siap menuju ke bagian ruangan servisnya tadi. Membuat ide dengan rumah yang butuh ruangan banyak di lahan terbatas itu memang sangat sulit. Tapi walaupun begitu, bukan berarti ruangan di bagian dalamnya nggak bisa keren ya. Contohnya ya di rumah kali ini, walaupun rumahnya butuh 3 kamar tidur, di bagian belakang kita masih bisa menemui ada 1 buah area dapur dan ruangan makan yang cukup keren nih. Nah, ini adalah area ruangan servisnya ya.
yang Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 3,25 meter. Di dalamnya terbagi menjadi dua bagian, taman di bagian belakang, disusul di bagian depannya akan ada area dapurnya ini. Untuk area dapurnya sendiri ini Gede buat dengan total ukuran 2,5 dikali 2 meter, di mana di bagian dalam area dapur ini juga sudah Gede tempatkan satu buah meja makan berkapasitas 2 orang yang bisa kamu gunakan untuk menyantap makanan di rumah kali ini. Yang membuatnya spesial berada tepat di bagian belakang dari ruangan makannya, ada satu buah area taman yang kedua di rumah hari ini. Untuk tamannya sendiri ini memiliki total ukuran 2,5 dikali 1,25 meter ya. Taman belakang inilah yang menjadi arah bukaan jendela dari kamar tidur utama yang berada tepat di sisi kanannya tuh. Dan karena kita sudah melihat area taman belakangnya, berarti semua ruangan di desain rumah 5x12-nya sudah Gede jelaskan. Kalau kamu mau lihat lagi video rumah di lahan terbatas yang bisa muat banyak, tinggal klik aja kedua gambar-gambar ini, nanti langsung dibawa ke videonya. Mohon maaf Gede pasti ada kekurangan. Kita ketemu lagi di rumah berikutnya ya. Bye.